Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 8 Maret 2026, perlu diingat dan dicatat dan tidak boleh dilupakan bahwa Iran sudah kalah total. Iran sudah menyerah dan tidak bisa lagi bangkit. Iran sudah kalah total. Iran sudah menyerah dan tidak bisa lagi bangkit. Sebagaimana yang selama ini dielu-elukan dan dibangga-banggakan oleh orang Indonesia. Ya, orang Indonesia selama ini memuji-muji Iran. Sekarang Iran sudah tidak ada lagi. Hancur, musnah. Ya, mau bicara apa lagi? Ya, kesombongan berbicara tentang Iran begini, Iran begitu, dan segala macam selama ini, sekarang hancur. Presidennya sudah minta maaf, bahkan menyerah. Lalu, apalagi yang mau dibicarakan oleh Indonesia? Para ahli-ahli di Timur Tengah yang ngomong begini, ngomong begitu, kata Iran tidak bisa dikalahkan dan segala macam. Iran sudah dikalahkan. Ya, tanggal 7 Maret 2026, Presiden Iran telah mengumumkan menyerah atau kekalahan total menghadapi Israel dan Amerika. Dan karena itu, Indonesia harusnya berhati-hati dengan kekalahan Iran pada tanggal 7 Maret 2026. Maka pada hari ini tanggal 8 Maret 2026, beta memberi judul pembicaraan beta hari ini adalah Indonesia adalah negara distorsi. Indonesia adalah negara distorsi. Selama kurun waktu 76 tahun ini, segala yang dibicarakan oleh pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia hubungan dengan RI dan NKRI adalah fakta tentang pemerintah dan rakyat Indonesia terlibat semuanya dalam konsep distorsi. Tipu daya, omong kosong, ya, kebohongan, itulah yang merupakan kebiasaan mulut mereka untuk berbicara. Ingatlah bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara sedang berada pada satu penipuan dan kebohongan yang dengan istilah aslinya disebut sebagai distorsi. Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Untuk itu, pemerintahnya tidak dapat melarikan diri dari fakta ini. Ya, rame-rame berbicara mengenai Iran begini, Iran hebat, Israel kalah, Amerika kalah. Mereka lupa bahwa setiap hari dalam satu minggu ini, Israel dan Amerika sikat Iran, darat, laut, udara, habis total. Pada akhirnya, pada tanggal 7 Maret 2026, Presiden Iran harus mengakui bahwa kalah total, menyerah, tidak bisa lagi berhadapan dengan Israel dan Amerika, karena ini adalah dua negara yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Segala bentuk infrastruktur apa saja dalam Iran habis semuanya, dirusaki semuanya oleh Amerika dan Israel. Untuk membangun Iran lagi sudah susah. Untuk itu, kepada semua ahli-ahli Timur Tengah dan jago-jago di Indonesia, di Jakarta sana, coba berhenti sejenak, lalu pertimbangkan segala pembicaraan kalian selama ini, yang terus memuji-muji Iran dengan segala macam. Apa yang jadi? Hancur. Ya, Selat Hormuz yang dielu-elukan, dibangga-banggakan bahwa Iran akan kuasai dan menguasainya, tidak bisa. Habis semuanya. Segala kapal perang Iran habis. Kapal silam Iran habis. Pesawat-pesawatnya habis.
tank-tanknya habis, rudal-rudalnya habis, gudang-gudang penyimpanan senjata habis. Lalu bicara apa sekarang? Kalian berkesempatan untuk ngomong tipu di Jakarta buat semua orang dengar, kata Iran hebat, Iran serang Israel habis dan begini. Kalian lupa bahwa Iran habis. Kalian tidak jujur. Kalian harus berani bicara Iran juga habis. Dan akhirnya kalah. Ya. Kemarin dulu Israel menembak satu lokasi di mana di situ ada kurang lebih 5.000 militer Iran. Dikatakan bahwa habis semuanya, 5.000. No, bayangkan itu. Tempat persembunyian Ayatollah Khamenei, mereka menggunakannya kembali untuk berapat, habis semuanya. Jadi mereka kira sudah ditembak, jadi tidak bisa lagi ditembak ulang. Ternyata Israel menggunakan infrared untuk mencari tahu di mana ada mereka, dicari tahu semuanya. Mereka kembali berapat di situ. Nah, waktu mereka lagi berapat di situ, ya Israel kasih satu bom, habis semuanya. Akhirnya pada tanggal 7 Maret 2026, Presiden Iran harus mengakui semuanya bahwa benar-benar kita tidak mampu menghadapi Amerika dan Israel, tidak bisa. Ya, dia bilang mereka sudah terlanjur, sudah tidak tahu bikin apa, akhirnya tembak sebarang saja. Dan dia minta maaf dari semua karena katanya sudah salah dalam hal menembak Kuwait, ya, menembak Arab Saudi, hantam sebarang. Nah, sekarang kita minta maaf. Nah, sekarang orang Indonesia mau jadi apa? Mau bicara Iran? Habis. Ya. Untuk itu jangan sekali-kali sedang hidup dalam kebohongan. Orang Indonesia selama 76 tahun ini selalu senang dan suka berbicara bohong. Kiranya rakyat saja yang bicara bohong. Para ahli-ahli hukum sejarah semua terlibat semua dalam kebohongan. Pemerintahnya pun ikut dalam kebohongan. Ya. Beta sendiri tidak mengerti kenapa sampai Prabowo begitu berani mengambil inisiatif untuk menjadi mediasi untuk persoalan Iran dan Amerika. Ini saya tidak mengerti. Beta sih mengerti itu. Ya. Dia kira itu Amerika sedang dengar dia punya ucapan. Amerika dan Israel bilang sampai habis. Mesti dengar itu kata-kata. Tidak ada satu mediasi, tidak ada satu mediator untuk bisa datang. Tidak ada. Amerika sudah sampai habis. Betul, untuk tadi malam untung Presiden Iran cepat minta maaf. Kalau tidak minta maaf, ya habis juga. Jadi kondisi semacam itu mesti hati-hati. Jangan sampai terjadi di Indonesia yang berbangga dengan kapal perang begini, senjata begini. Buat Amerika tuh Israel itu mereka ketawa. Ya. Amerika Israel punya sistem perang itu sistem perang jangka panjang, jangka pendek. Kalau mereka lihat bahwa itu bisa hantam di jangka pendek, sikat habis. Kalau mereka lihat bahwa itu bisa main jangka panjang, mereka main sampai habis juga jangka panjang. Nah, untuk itu kepada pemerintah Indonesia, sadarlah. Terlebih lagi keadaan Indonesia sekarang ini kacau balau. Untuk itu jangan timbun sampah dalam sampah, timbun sampah dalam sampah. Melalui kesempatan ini, beta juga mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ingat, ada dosa besar yang akan menghancurkan Indonesia setiap saat. Ada dosa besar yang akan menghancurkan Indonesia setiap saat yang selalu beta bicarakan. Yaitulah hak kemerdekaan dan kedaulatan Republik Maluku Selatan harus segera dikembalikan. Itu dosa buat Indonesia. Jadi kalau pemerintah Indonesia, beta sudah bicara itu pada zaman Jokowi.
Dan sekarang di zaman Prabowo. Kalau Prabowo pura-pura tidak mendengar ini, hancur lebur. Ya. Prabowo dapat lihat dengan mata kepala sendiri, rakyat kurang lihat. Tapi Prabowo bisa dapat lihat karena itu dia menggunakan satelit yang luar biasa untuk lihat bagaimana Amerika dan Israel hancurkan Iran. Dia dapat lihat. Yang dikasih tunjuk itu tipu-tipu di Israel itu bohong-bohong semua tuh. Tapi dia tahu betul bahwa bagaimana Amerika dan Israel hancurkan Iran di segala bidang. Hancur semuanya. Ya. Kasihan, ribuan tentara mati. Itu bukan main-main. Ribuan tentara mati. Ada satu orang saja berjalan di jalan ditembak dari langit. Hanya satu tentara jalan di jalan, dapat lihat tembak. Apalagi dengan tank, dengan pakai oto mau habis, dihantam semuanya. Satu orang berjalan sini tembak, apalagi pakai 5-6 orang beos dalam oto dan segala macam, habis semuanya. Dia tidak tembak rakyat, dia tembak militer. Tapi kalau Iran hantam sebarang saja, ya. Nah akhirnya Indonesia puji, katanya itu hebat. Itu hantam sebarang. Nah, itu namanya berita distorsi. Indonesia itu membawa berita-berita dan menyimpan ya konsep-konsep distorsi selama ini. Indonesia itu negara distorsi. Kepada Presiden Prabowo, semua anggota kabinet, Parlemen di Jakarta, ingat perkataanku ini, judul temaku hari ini, 8 Maret 2026. Indonesia adalah negara distorsi. Penyimpan segala tipu daya, kebohongan. Ya. Seandainya kalau pemerintah Indonesia mengatakan bahwa Indonesia itu negara merdeka dan berdaulat, itu termasuk dalam konsep distorsi. Tidak ada fakta kebenaran dalam Indonesia. Tipu dan bohong semuanya. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta sekali atau negara double standar. Kok gaya-gaya mau pergi bikin damai di Iran, Israel. Status negaramu sendiri, negara palsu, ilegal. Bagaimana kau pergi bikin berdamai di Iran dan Irak? Itu otakmu di mana? Kau mau tipu siapa? Ya. Selama ini kau tipu semua orang, tapi tidak bisa. Kebenaran tidak bisa ditipu. Kebenaran akan muncul. Ya, kebenaran akan muncul. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada pemerintah Indonesia, Republik Maluku Selatan itu bukan wilayah Indonesia, sekali-kali tidak. Termasuk juga Papua Barat, Aceh. Itu bukan negara wilayah Indonesia. Indonesia itu negara distorsi. Negara yang menyimpan tipu-tipu daya, omong kosong, bohong-bohong. Segala fakta kebenaran dia distorsikan, dihancurkan semuanya. Itu Indonesia. Ya. Tipu. Lihat gampang-gampang contoh, gampang-gampang peristiwa perang Iran dan Israel. Hampir 100% ini bicarakan di Indonesia itu tipu dan bohong semuanya. Hampir 100% yang disampaikan itu tipu, semua bohong semuanya. Nah sekarang lihat apa jadi. Tanggal 7 Maret 2026, Presiden Iran meminta maaf, bahkan menyerah kepada Amerika dan Israel. Kenapa sampai menyerah? Sementara Indonesia kasih tunjuk Iran hantam Israel, hancur lebur dan segala macam. Tapi kenapa Iran menyerah? Ya. Kalau dibanding dengan apa yang ditunjukkan di Indonesia, Israel hancur lebur, ditembak dan hancur lebur. Israel hancur lebur menurut Indonesia. Nah sekarang Iran menyerah. Kenapa? Ini siapa tipu siapa? Ini siapa bohong siapa? Untuk itu pemerintah Indonesia mesti tekan, mesti tegas kepada rakyatnya sendiri bahwa jangan ngomong tipu, jangan ngomong bohong. Ya. Ini satu contoh.
Ini adalah bukti nyata dari bagaimana pemerintah Indonesia berlaku distorsi dengan negaranya sendiri. Indonesia benar-benar adalah negara distorsi. Apakah ini benar? Adakah hukum yang membenarkan ini? Hukum model apakah yang digunakan untuk membenarkan tindakan perbuatan kebiadaban semacam ini? Adakah hukum yang bisa membenarkan ini? Akibatnya ini dia. NKRI ilegal. NKRI ilegal. Kenapa harus disembunyikan? Kenapa bilang NKRI itu harga mati? Memang harganya sudah mati. Karena ilegal. NKRI ilegal. Engkau profesor, doktor, engkau ahli bilang apa saja, terserah. Tapi tahukah engkau bahwa Indonesia alias RI itu negara palsu, ilegal dan unconstitusional serta skala kelautan atau negara double standar? Tahu atau tidak? Indonesia alias RI itu benar-benar 100% adalah negara palsu, ilegal, unconstitusional serta skala kelautan atau negara double standar. Yang juga dapat disebut sebagai negara distorsi. Indonesia adalah negara distorsi. Indonesia adalah fakta dari konsep sejuta kejahatan. Distorsi dan sejuta kejahatan. Siapa di antara kalian yang bergerak profesor doktor bidang hukum? Mana itu Mahfud MD? Mana itu Hikmahanto? Ya, lihat ini. Apa yang harus kalian bicarakan? Kalian ada dasar hukum apa pada kalian yang bisa bilang kata ini salah? Ya. Bagaimana sampai kalian bilang Presiden Republik Maluku Selatan itu salah ditembak mati? Kenapa? Beta tantang kalian semua sebagai profesor doktor bidang hukum di seluruh Indonesia teristimewa Jakarta. Kalau kalian bilang MR Sumokil Presiden Republik Selatan bersalah, beta tantang kamu orang semua. Kamu orang semua adalah kriminal. Kalian bergerak profesor, doktor, tapi kalian tahu bahwa ini adalah perbuatan kriminal. Ya, ini kriminal. Indonesia negara distorsi. Indonesia negara kriminal. Ya, Indonesia adalah fakta dari konsep sejuta kejahatan. Ini buktinya. Indonesia adalah negara konsep sejuta kejahatan. Indonesia negara palsu, ilegal, unconstitusional serta skala kelautan atau negara double standar. Bagaimana kau bilang ketorang ini salah? Indonesia LSRI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, tidak negara yang merusak negara. Bagaimana kau bisa bikin undang-undang dan hukum dalam negara begitu? Lalu kau bilang ini presiden kami bersalah. Bagaimana kau bisa bilang ketorang ini bersalah dalam negara palsu? Bagaimana kau bilang ketorang ini makna separatis pada negara palsu, ilegal, unconstitusional serta skala kelautan atau negara double standar? Indonesia adalah negara distorsi. Tipu daya, omong kosong, ya. Para ahli-ahli hukum sejarah Indonesia mau penipu. Kemarin dulu Ankar Gongo bilang Iran tidak bisa merdeka. Iran tidak bisa menyerah karena Iran itu sudah biasa begitu, dia kuat, dia tidak akan menyerah. Sekarang sudah menyerah. Lalu apa sikap Profesor Ankar Gongo terhadap hal ini? Dia bilang Iran tidak bisa menyerah. Sekarang sudah menyerah. Lalu apa jadi? Tipu-tipu semuanya. Profesor Indonesia ini penipu, pembohong semuanya. Bodoh. Ya. Ngomong sebarang saja. Beta memintakan kepada Profesor Ankar Gonggong. Beta mintakan kepada Profesor Dr. Mahfud MD. Beta mintakan kepada Profesor Dr. Hikmahanto. Beta mintakan kepada Profesor Dr. Ibu Korin Hakundini. Beta mintakan kepada mantan Admiral Sulaiman Ponto. Beta mintakan kepada Panglima TNI. Beta mintakan kepada Menteri Pertahanan. Beta mintakan kepada Mahkamah Agung. Beta mintakan kepada Jaksa Agung. Beta mintakan kepada Menteri Konstitusi. Kalian harus berani membuktikan, menjelaskan bahwa kenapa sampai MR Sumokil Presiden Republik Selatan ditembak mati. Apa alasannya? Apa alasannya? Mana bukti hukumnya?
Negaramu sendiri palsu, bagaimana kau bisa bilang Presiden Hermes salah? Ya, sekarang kita tantang kalian semua kepada Panglima TNI Agus Subianto, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, semuanya harus sadar hal ini. Kepada semua anggota pemerintahan di Jakarta, apa alasannya sampai kamu orang tembak Presiden Republik Indonesia mati? Kenapa sampai kalian tembak? Pakai dasar apa? Kami bilang makan separatis. Kamu orang meme punya makan separatis. Benarkah Indonesia alias RI dan itu negara merdeka dan berdaulat? Hei Prabowo, engkau Presiden Republik Indonesia RI dan NKRI. Tapi benarkah RI dan NKRI itu negara merdeka dan berdaulat atau tidak? Engkau Mahkamah Agung, engkau punya otak itu otak sontoloyo. Sudah 76 tahun beta sudah bicara, sudah berapa tahun tentang ini, kau tidak perhatikan. Kau tembak ini Presiden Republik Maluku Selatan, kau tembak mati. Apa alasannya? Kau berani bilang bahwa dia makan separatis. Dari mana kau dapat kata itu? Beta tuntut kamu orang mesti bongkar ini soal bongkar. Bongkar ini soal bongkar sekarang. Kenapa sampai beta punya presiden dibikin begini? Kenapa? Di mana kesalahannya? Di mana kesalahan Presiden Republik Indonesia Selatan buat Indonesia? Di mana letak kesalahannya? Ini kan tindakan perbuatan biadab, kriminal. Ini kan betul-betul kriminal. Lihat itu. Ini Indonesia. Sementara Indonesia sendiri tidak tahu apa itu Indonesia. Prabowo harus beritahukan kepada beta juga sekarang ini bahwa apa itu Indonesia. Dan dari mana datangnya Indonesia itu. Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan. Indonesia, Prabowo harus tahu itu. Ini kenapa sampai beta punya presiden ditembak? Kenapa? Kenapa sampai beta punya presiden ditembak? Kenapa sampai ditembak? Dibunuh, diperlakukan semacam ini. Kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, kalian bertanggung jawab buat ini. Menteri-menteri kehakiman militer, semua bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab buat ini. Beta akan bongkar ini soal. Kamu orang tidak boleh tipu-tipu dan bohong-bohong. Selama ini kamu orang bilang makan seperti sementara Indonesia sendiri adalah negara palsu, ilegal dan konstitusional serta kedaulatan. Bagaimana kau bilang ketua ini salah? Indonesia alias RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. Dengar? Bagaimana negara begitu bisa bikin undang-undang aturan untuk bikin bilang dia itu benar? Sebenarnya dia itu negara merusak, negara palsu, negara ilegal. Akibatnya dia bunuh beta punya presiden. Bagaimana caranya? Kenapa? Beta minta berdebat dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya. Kalau dia tidak bisa, sambung dia punya Mahkamah Agung. Ya. Mana itu Profesor Dr. Hikmahanto? Mana itu Profesor Dr. Mahfud MD? Mana itu Profesor Dr. Rizky Mahendra? Mana? Mampukah kalian bisa membicarakan hal ini? Penipu dan pembohong semua, kurang ngajar kalian semuanya. Tipu daya semuanya. Menteri-menteri omong kosong, menteri-menteri distorsi semua itu. Jangan sembunyi. Selama ini kalian omong kosong, bikin susah rakyat. Nah, sekarang kita tanya, siapa di antara kalian bisa memberikan keterangan mengenai ini? Lihat Soeharto ketawa, lihat. Semua akord bunuh Presiden Republik Indonesia Selatan. Nah, sekarang kalau betul, mari buktikan bahwa kalian itu benar. Ada bukti. Ini kalian pakai gunakan buku ini tuh untuk menghukum Presiden Republik Indonesia Selatan dengan istilah makanan separatis. Kata makanan separatis tidak berlaku kepada Indonesia. Karena Indonesia sendiri adalah negara makanan separatis, negara distorsi, negara palsu, negara ilegal. Ya, Indonesia negara ilegal, negara palsu. Bagaimana kau bilang ketua ini distorsi? Bagaimana kau bilang ketua ini makanan separatis?
1 juta ini bukti Indonesia itu negara distorsi. Jadi jangan omong kosong. Tanggal 8 Maret 2026, setelah tanggal 7 Iran menyerah, meminta maaf kepada pemerintah Amerika Serikat dan Israel. Sekarang beta menuntut dari Presiden Prabowo, tidak usah pergi bikin mediasi di Iran dan Israel. Sekarang Presiden Prabowo harus membuat mediasi terhadap ini. Presiden kami dihukum dan dibunuh oleh TNI. Kenapa sampai disalahkan? Apa alasannya, kesalahannya? Beta menuntut kalian harus bertanggung jawab ini. Semua anggota DPR RI, MPR RI Senayan Jakarta, kalian harus bertanggung jawab untuk membicarakan ini. Jangan tipu-tipu yang bohong-bohong. Ya. Presiden Prabowo dengan semua anggota kabinetnya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, ya, Panglima TNI Agus Subionto, dia itu harus bertanggung jawab buat ini soal. Harus bertanggung jawab. Sekaranglah waktunya. Apa alasan sampai kalian tembak mati beta punya presiden? Jangan tipu-tipu. Sekarang harus terang. Mesti bukan nyata di mata rakyat. Benarkah Indonesia alias negara mereka berdaulat? Buktikan legitimasi kedaulatannya. Kalian ada memiliki legitimasi kedaulatan tentang RI dan NKRI atau tidak? Ada atau tidak? Dan di dalamnya ada terdapat Maluku atau tidak? Indonesia menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Indonesia menjadi rusak berdasarkan 8 hal penting. Ini sudah tidak ada. Bagaimana kau berani bilang makan separatis terhadap kata orang? Dan sekarang kau bunuh beta punya presiden. Sekarang beta menuntut bertanggung jawab dari kalian. Beta menuntut bertanggung jawab dari Prabowo Subianto untuk segera memberikan bertanggung jawab tentang bagaimana dan kenapa sampai Presiden Republik Indonesia Selatan ditembak mati. Apa alasannya? Dan harus mengumumkan secara nyata di seluruh dunia. Beta akan bongkar ini semua. Ya. Semoga pernyataan beta hari ini 8 Maret 2026 yang bertemakan Indonesia adalah negara distorsi. Ya. Jangan lupa ini kata. Tema beta hari ini, Indonesia adalah negara distorsi. Dan karena itu harus bertanggung jawab atas tindakan pembunuhan terhadap beta punya presiden. Beta menuntut ini harus jujur. Tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi, tidak boleh lagi bohong-bohong. Harus jujur membuktikannya. Ya. Semoga dengan pernyataan beta hari ini akan mengingatkan pemerintah Indonesia untuk segera jujur dalam membicarakan kebenaran. Supaya pengertian distorsi tentang Indonesia bisa dapat diselesaikan. Bisa dapat dibuktikan. Bisa dapat dibantahkan dan segala macam. Kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam Manas Patimura, hakim-hakim jaksa-jaksa di Ambon, semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, kepada semua mahasiswa, guru-guru besar, lihat ini. Ini selama ini disembunyikan dan menakutkan semua orang. Sekarang tidak lagi disembunyikan, sekarang tidak lagi menakutkan. Sekarang beta tuntut untuk pemerintah Indonesia harus sekarang muncul untuk bertanggung jawab. Gubernur Maluku, anggota DPRD, tuntut ini soal. Beta minta rekam orang. Ya. Kenapa sampai menyalahkan beta punya presiden? Kenapa? Ya. Dulu kamu orang tipu-tipu ketong untuk sembunyi semua toh. Sekarang ini waktunya bongkar. Buktikan bahwa itu bersalah. Buktikan sekarang. Beta mau tuntut dari semua anggota pemerintah Indonesia yang kalian punya hukum-hukum KUHP, KUHPO, ya, baru kah, lama kah. Itu semua termasuk dalam konsep distorsi atau konsep sejuta kejahatan. Jadi jangan omong kosong. Sekarang beta tuntut Presiden Prabowo bertanggung jawab buat ini soal. Harus buktikan bahwa kenapa dan apa sebab beta punya presiden dibunuh. Oke? Lihat ini. Dari beta. Bung Adi Sudarnusa.
pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.